Salam Pramuka. Pada pertemuan kali ini, bagaimana kabar kakak-kakak dan adik-adik sekalian? Masih tetap semangat dan penuh dengan ceria, kegembiraan bersama keluarga? Kak Elis hari ini atau kali ini, kesempatan ini akan membuka wawasan adik-adik atau kakak-kakak tentang bagaimana cara menghafal kode Morse dengan metode codes. Pernah dengar adik-adik kakak-kakak? Oke, kalau belum nanti belajar dengan Kak Elis, tapi kalau sudah kita kembali lagi mengulang belajar bersama. Oke, mudah-mudahan kakak-kakak dan adik-adik masih tetap semangat untuk belajar. Siapkan alat tulisnya, kakak tunggu. Perhatikan apa yang akan Kak Elis paparkan berikut ini. Sebelum Kak Elis akan menunjukkan apa itu metode code dengan segala caranya, sekarang adik-adik kakak-kakak harus memahami dulu apa itu metode codes. Metode codes adalah metode pembelajaran pengiriman kode Morse dengan sistem gradual. Latihan dengan metode codes dimulai dengan menggunakan dua huruf. Ada dua huruf utama yang diulang terus-menerus, atau yang sering dipakai adalah huruf E dan huruf T. Karena untuk alasan pembiasaan interval, contoh untuk cara menghafal dengan metode codes. Oke, siapkan dulu kertasnya kakak-kakak, adik-adik. Baru kita mulai, oke? Di sini Kak Elis sudah mencoba membuatkan kotak-kotak ini. Tujuannya supaya menghemat waktu ya. Kita tulis dulu di sini. Apa tadi? Menghafal dengan metode codes ya nih cukup jelas ya tulisan Kak Elis ya. Oke, kemudian tadi diinformasikan oleh Kak Elis bahwa dua huruf yang akan kita tuliskan lebih awal untuk membantu kita mengenal cara menghafal kode Morse tersebut. Kak Elis coba berikan nanti yang satu berwarna biru, yang satu berwarna merah ya, supaya adik-adik menghafalnya atau memperhatikannya lebih gampang. Untuk huruf pertama itu kuncinya E. Untuk E, huruf E mewakili satu titik ya. Nih E adalah satu titik. Ya, Kak Elis tuliskan di sini E. Kemudian spidol warna biru Kak Elis akan gunakan untuk memberi tanda warna yang mewakili huruf utama adalah T. Tadi E dan T ya. Nah, yang T ini mewakili tanda satu garis atau garis satu. Nih. Seperti ini ya adik-adik, ini ya satu. Pokoknya coba adik-adik nanti buka lagi yang kode Morse internasional, sehingga adik-adik akan tahu kuncinya adalah E sebagai simbol titik satu atau sama dengan titik, kemudian T mewakili simbol garis atau strip biasanya ya. Oke, sekarang kita mulai melihat kakinya. Untuk kode E ya satu titik, berarti ke bawahnya nanti kita akan menemukan titik 2. Titik 2 ada di mana? Di huruf apa? Kita cari, ada titik 2. Oh, ini ada ya, ini titik 2 ada di I. Berarti di sini harus kita berikan huruf kaki pertama adalah I.
kelihatan ya adik-adik ya, ini I. Kemudian milik yang garis T, coba kalian cari. Tadi ada T1 ini, garis 1 T. Garis 2 ada di huruf apa ya? Oh, ini adik-adik. Apa huruf apa itu? Oh, M. Oke. Kita letakkan di posisinya kiri dan kanan ya. Nih kiri huruf yang mewakili titik dan yang kanan tangan ke Eli mewakili strip atau garis. Oke. Tadi garis 1 adalah T. Kaki garis 1 ternyata ada di garis 2, yaitu di huruf apa tadi? Huruf M. Oke, kita temukan sudah. Garis kedua ini titik ke yang I titik 2. Kemudian kita cari lagi titik ketiganya di mana, atau kita cari kakinya saja supaya gampang. Kakinya huruf E atau kode E ini ada titik 1, ini titik 1 E, kemudian I titik 2. Berarti di sini di kaki kanannya E adalah huruf apa coba? Ada titik, berarti di sini ada huruf yang semua yang ada di sebelah kanan kita kodekan adalah garis. Kemudian semua yang di sebelah kiri kita kodekan adalah titik. Berarti pasangannya kita perhatikan. Ada, kalau ini titik ada E, berarti ada satu titik, kemudian ini garis. Kita cari coba. Satu titik, kemudian garis, huruf apa ya? Masih diingat ya? Oh, ini huruf A ya, huruf A. Berarti di sini letakkan huruf A. Satu titik, kemudian satu garis ini. Paham ya? Oke. Berarti yang T ini ditemukan tadi ada 2 garis. Sedangkan apakah di sisi kiri T kita temukan ada, berarti ini garis kan, satu garis, kemudian coba apa? Pasti akan bertemu dengan titik kalau sebelah kiri. Berarti huruf apa? Ada garis kemudian titik. Oh, ini kita temukan huruf N. Oke. Yaitu garis dan titik. Oke. Udah ketemu ya, sama-sama dapat kaki ini E, kakinya I dan A. Sedangkan T kakinya N dan M. Sudah kita temukan. Oh, kayak lupa ini. Yang sebelah kiri harus menggunakan tinta merah supaya adik-adik nanti menghafalnya tidak salah ya. Oke, yang sebelah kiri selalu merah ya. Kakak, kalau adik-adik mau ganti warna boleh, tapi kebetulan Kak Eli menggunakan warna merah. Oke, supaya dilihatnya di kameranya jelas ya. Oke, sekarang yang berikutnya kita lihat lagi. Yang tadi kakinya E, I dan A. Yang kaki I ada tidak? Tadi I-nya adalah titik 2 ya. A-nya adalah titik dan garis. Sekarang di bawah dari I ada tidak? Kita lihat dulu. I berarti ada sebelah kiri. Sebelah kiri yang di bawah I adalah ya dari ini 1, ini 2. Berarti di sini harus ada titik 3. Titik 3 ada di mana? Titik 3 kita perhatikan lagi, huruf berapa yang ada titik 3? Oh, ini huruf S. Berarti kita tuliskan di sini huruf S. Sini ya. Ini ada huruf S. Titik 3 ya. Sesuai dengan yang sudah Kak Eli berikan contoh tempo hari. Sudah. Kemudian untuk A-nya kaki A ada tidak yang berkaitan dengan A? Berarti apa?
ada titik 1 kemudian garis 1. Ini ada titik garis. Di sini ada titik atasnya. Sekarang untuk kaki A adalah harus ada titik, karena menggunakan tinta merah ya, sebelah kiri kan ya, ada nih titik garis titik, berarti huruf apa itu? R. Paham ya? Ternyata kita temukan ini di sini ada titik garis tambahkan satu lagi titik. Oke. Sedangkan yang A untuk sebelah kanan yang warna biru, berarti harus ada garis kan? Titik garis lagi. Huruf apa ya yang ada kodenya ini? Nih, titik garis, berarti di sini huruf W. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Sekarang gantian yang sebelah kanan Kak Elis. Tangan kanan Kak Elis harus menemukan juga kodenya ini. T tadi garis 1, M garis 2, N ini berarti tadi apa, diingat-ingat. Ini kan ada garis kemudian titik merah, berarti untuk N ada tidak yang berkaitan dengan unsur titiknya lagi? Huruf apa yang berkaitan dengan titik garis titik 2 merah? Kita nulis harus pakai merah supaya tidak salah. Oke, berarti huruf apa tadi? Kita temukan huruf D ya, ada unsur titiknya ya, ada 2 titik ini, garis 2 titik. Oke, sekarang sebelah kanannya untuk N apa? Sebelah kanannya N pasti biru kan ya, biru berarti kita harus cari. N tadi adalah garis titik, berarti di sini ada timnya garis ya, berarti ada huruf, cari lagi garis titik kemudian garis lagi, berarti huruf K. Oke, sekarang di M tadi apa? M garis 2 ya. Berarti kalau garis 2 kita harus menemukan di sini di bawah M adalah garis 3. Garis 3 ada tidak di kode internasional kemarin? Kita cari garis 3. Mana yang ada garis 3? Oh, ini ya. Garis 3 adalah O. Oke, kita temukan. Tapi di posisi sebelah kiri M, apa kaki kiri M? Kita cari lagi, berarti kodenya adalah ini garis 2, kemudian harus ada titik karena ada merah ya. Ya, cari huruf apa? Oh, kita temukan ini huruf G. Oh, huruf G adalah 2 garis baru titik. Oke. Ambil korek pasang lilin.
Oke, kita temukan sudah mudah sekali ya. Metode codes itu hanya memasangkan kode antara titik dan garis. Masing-masing ada kelompoknya. Jadi adik-adik jangan sampai salah dalam menempatkan. Kalian cari dulu, ini bisa dari T garis 1, garis 2 apa, garis 3 apa, garis 4-nya apa. Begitu juga ini, 1 titik apa, 2 titik apa, 3 titik apa, 4 titik apa. Kemudian baru dicari pasangannya yang terkait dengan merah dan biru. Yang digunakan KLI simbol merah selalu berkaitan dengan titik, ada unsur titiknya. Kalau biru ada unsur garisnya atau stripe-nya, sehingga hafal. Kalau rombongannya tim yang garis, timnya T adalah huruf apa saja. Bisa menggunakan tangan kita sayang. Ya, menggunakan jari-jari kita bisa untuk mengingat. Nanti kalau jempol bisa kemana-mana ya, tapi ini yang kita pakai huruf ini. Jari manis kita ini kita bisa masukkan, gunakan ini untuk ya, sebelah kiri kita adalah untuk titik. Yang merah-merah ini ya, titik. Sedangkan yang kanan kita adalah berkaitan dengan garis. Paham ya? Jadi kita ingat-ingat dengan kondisi ya, tangan kita bisa ingatkan. 1 titik, 2, 3, 4. Di sini 1 garis, 2 garis, 3, 4. Kemudian ini jempolnya. Masing-masing nanti bisa membantu di sini. Mungkin bisa untuk kalian menghafal pada saat mengetik di laptop bisa, atau kalkulator ya, untuk berlatih. Apa kesulitannya? Ya, kalau kalian mengalami kesulitan atau masih bingung, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya, atau pesan untuk Kak Elis, sehingga nanti Kak Elis bisa membuatkan yang lebih mudah lagi untuk adik-adik pahami. Ini baru satu metode, masih metode codes. Nanti Kak Elis akan buatkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu metode pengelompokan dan substitusi, sehingga kalian paham benar. Oh, kode Morse itu ternyata ada beberapa kunci yang bisa kita gunakan untuk menghafal dengan cepat. Nah, bagaimana tadi kakak-kakak, adik-adik? Ternyata metode codes itu sangat mudah ya. Hanya kita perlu kehati-hatian. Kemudian ciri-ciri dari kode itu harus kita perhatikan, di mana kode titik dan di mana kode garis. Sehingga kita akan bisa memahami fungsi tangan kiri kita dan fungsi tangan kanan kita untuk meletakkan pada kode-kode tersebut, untuk mempelajarinya dengan mudah dan cepat. Jangan lupa bagikan dengan teman-temannya, sharekan, bagikan pada teman-temannya, kemudian likes, dan jangan lupa komen selalu. Berikan komen pada Kak Elis. Apa yang Kak Elis berikan yang tidak jelas, atau mungkin ada materi berikutnya yang adik-adik kakak-kakak butuhkan, nanti Kak Elis akan mencoba membuatkan dan kita belajar bersama lagi. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe selalu. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Jangan lupa salam untuk semuanya dan salam pramuka.